Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Syarifah Ida Farida SEMM dan yang saya banggakan teman-temanku sekalian. Baik, kami dari kelompok 12 ingin memaparkan materi perencanaan suksesi talenta dengan beranggotakan kelompok dengan saya sendiri Fania Marsya Sabira dan rekan saya adalah Puspita Sari. Langsung saja ke pengertian perencanaan suksesi. Perencanaan suksesi merupakan proses yang sistematis yang dilakukan oleh organisasi untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin atau mengisi posisi-posisi penting pada saat ini atau masa yang akan datang untuk keberlangsungan organisasi. Selanjutnya, tujuan perencanaan suksesi. Perencanaan suksesi bertujuan menjamin keberlangsungan dan kesinambungan organisasi melalui penyiapan talenta terbaik untuk mengisi peran-peran strategis. Tujuan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dan jangka panjang. Berikut ini adalah tujuan perencanaan suksesi. Yang pertama, menjamin kesinambungan kepemimpinan. Yang kedua, mengurangi ketergantungan pada rekrutmen eksternal. Yang ketiga, meningkatkan retensi karyawan berpotensi tinggi. Manfaat perencanaan suksesi. Manfaat bagi organisasi yaitu mengurangi risiko kekosongan jabatan penting, sehingga operasional tetap stabil. Yang kedua, manfaat bagi karyawan. Peluang karir lebih jelas karena jalur pengembangan sudah ditentukan. Langkah-langkah merencanakan suksesi talenta. Yang pertama, menentukan posisi kunci yang berpengaruh besar terhadap keberlangsungan organisasi. Yang kedua, mengidentifikasi karyawan yang memiliki potensi tinggi dan memenuhi kriteria untuk posisi tersebut. Dan yang terakhir, melakukan penilaian kinerja, kompetensi, potensi, dan kesiapan calon suksesor. Selanjutnya ada metode identifikasi suksesor potensial. Yang pertama, penilaian kinerja, mengukur capaian kerja karyawan selama periode tertentu untuk melihat konsistensi prestasi. Yang kedua, penilaian potensi, menilai kemampuan seseorang untuk mengembang tanggung jawab lebih besar di masa depan, termasuk kapasitas berpikir, kepemimpinan, dan adaptabilitas. Yang ketiga, kompetensi dan kesesuaian peran, mengukur sejauh mana kompetensi karyawan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan posisi kunci. Yang keempat, ada assessment center, menggunakan simulasi kerja, studi kasus, role play, dan psikometri untuk memperoleh gambaran kemampuan secara objektif. Yang kelima, ada 9 box grid, alat untuk memetakan kinerja dan potensi karyawan dalam satu matriks, sehingga kandidat unggul terlihat jelas. Yang keenam, ada umpan balik 360 derajat, mengumpulkan penilaian dari atasan, rekan kerja, bawahan, dan diri sendiri untuk mendapatkan gambaran perilaku kepemimpinan secara menyeluruh. Yang ketujuh, riwayat pengalaman dan rekam jejak, menilai pengalaman kerja, keterlibatan dalam proyek penting, serta kontribusi terhadap organisasi. Dan yang terakhir, ada wawancara berbasis kompetensi, menggali motivasi, pola perilaku, dan kemampuan problem solving yang relevan untuk posisi masa depan. Selanjutnya, studi kasus suksesi talenta di Rumah Sakit Harapan Sehat. Masalah utama, 1. Kepala keperawatan dan direktur medis akan pensiun. 2. Turnover perawat senior tinggi. 3. Tidak ada talent pool dan suksesi. Selanjutnya ada pengembangan. Yang pertama itu leadership, training, mentoring, job rotation. Yang kedua ada penugasan acting supervisor untuk kandidat.